coba sharing kasus yang sering saya tangani ya di Rumah Sakit Advent, yaitu kita kali ini pelajari tentang kasus batu empedu. Di sini sangat banyak sekali kasusnya, kurang lebih hingga tiap bulan itu kurang lebih ada kasus 10 sampai 15 ya, 10-15 pasien yang selalu datang. Jadi kita harus pelajari dulu apa sih itu batu empedu ini. Jadi batu empedu itu adalah suatu massa yang ada di dalam kantong empedu. Jadi kalau kita lihat dari anatominya, kantong empedu itu dia posisinya berada di dekat liver ya. Jadi posisinya berada di belakang liver. Kemudian itu ada salurannya, dia memang diproduksinya dari liver. Kemudian nanti akan dibuang di usus halus yang kita sebut biasanya usus 12 jari. Nah, apa sih masalahnya kenapa kok dia bisa timbul sampai jadi terbentuk batu empedu itu? Sama seperti kita kalau cairan empedu itu kan sebenarnya kental ya. Jadi kalau kita biarkan terlalu lama mengendap di dalam kantong, akan lama-lama dia akan terjadi proses oksidasi sehingga itu akan mengeras dan membentuk batu. Tapi biasanya itu butuh proses yang bertahun-tahun, bahkan hingga bisa 5 tahun, 10 tahun. Nah, ini jenis-jenis batunya, ini yang saya ambil dari saya operasi itu ada yang paling kiri itu warnanya kuning seperti kolesterol. Kemudian yang tengah itu agak hijau kehitaman, itu yang warnanya pigmen dari cairan bilirubin. Kemudian yang campuran itu warnanya putih ya. Nah, ini jenisnya itu ada 3. Faktor resikonya ya, biasanya siapa sih yang sering terkena ini? Yang pertama, kita kalau mempelajari dulu dari kedokteran itu biasanya kita ingat dengan singkatan 4F ya, biasanya female, 40, fat, kemudian sama fertile. Jadi biasanya wanita yang usia lebih dari 40 tahun, kemudian dia ada mengalami obesitas, kemudian sering makan makanan yang berlemak, berminyak. Nah, itu akan terjadi proses terjadi batu empedu itu akan lebih cepat dan menjadi penyakit. Kemudian gejala-gejala apa sih biasanya kita temui biasanya sebelum terjadi batu empedu itu? Biasanya akan ada rasa begah, kemudian nyeri di ulu hati biasanya ya, berada di ulu hati, kemudian biasanya menjalar sampai ke sebelah kanan belakang biasanya. Tapi biasanya dia bisa juga langsung timbul kuning. Nah, kalau sudah kuning itu biasanya terjadi proses infeksinya sudah lebih berat, atau biasanya ada sumbatan ya. Jadi punya batu itu dia sudah akan tersumbat di salurannya, jadi bukan di dalam kantongnya lagi. Nah, untuk komplikasinya yang tadi kita ceritakan, kalau dia sudah lama dia tidak obati, kemudian tidak berubah pola gaya hidup, itu akan terjadi namanya infeksi pada pankreatitis, kemudian dia bisa sumbatan yang di saluran empedunya. Jadi batunya itu akan keluar dari kantong, kemudian dia akan bikin sumbatan, terus kita akan melihat mata kita kuning, kemudian kencingnya seperti air teh, kemudian buang air besarnya akan warnanya abu-abu yang biasanya warna coklat, karena saluran kuningnya itu dia tersumbat, jadi nggak bisa turun dibuang ke usus. Untuk apa sih kalau yang kita perlu lakukan kalau kita sudah ada nyeri-nyeri di ulu hati kayak gitu ya? Kalau misalnya kita sering timbul berulang di nyeri di bagian ulu hati sini, lebih baik kita biasanya yang paling dasar itu kita lakukan USG ya, USG abdomen. Biasanya kita bisa langsung kelihatan. Biasanya kita cek itu biasanya ada gambaran batu itu kelihatan dari USG itu. Tapi kalau misalnya sudah sampai kuning, kita perlu ada pemeriksaan darah, bahkan perlu ada namanya MRI atau MRCP biasanya ya. Jadi supaya kita bisa melihat saluran semua itu bisa terlihat, kemudian kita lihat apakah ada sumbatan ya di saluran itu. Nah, ini penanganannya yang pertama, kalau dia memang masih belum terbentuk batu, biasanya masih kayak lumpur atau banyak cairan, itu bisa dengan diet biasanya. Kita lakukan biasanya diet rendah lemak. Kemudian pasiennya kita minta juga olahraga ya. Jadi supaya cairan empedu itu dia tidak mengendap di dalam kantong empedu. Kalau misalnya sudah terjadi batu, biasanya kita lakukan operasi tetap. Pengangkatan batu empedu itu bisa lewat operasi yang besar, kita sebut laparotomi, atau laparoskopik. Laparoskopik itu lewat luka yang kecil-kecil setengah senti, kita pakai alat untuk memudahkan pengangkatannya. Nah, ini untuk pencegahannya, tetap kita harus dietnya yang sehat, kemudian diet rendah lemak, kemudian sering lakukan aktivitas olahraga. Nah, ini salah satu contoh kasus kita. Biasanya kan orang
sakit biasanya kan saya sakit betul-betul, kalau yang satunya lebih operasinya lebih cepat, lebih lama, kemudian kalau nggak ada komplikasi. Memang tiap pasien ini berbeda-beda, jadi saya ingin menggambarkan bahwa tiap pasien itu nggak sama. Ini biasanya orang yang sudah dilakukan sudah lama ya, ini kayaknya sudah lama sampai dia kantongnya ada bernanas seperti itu ya. Kemudian kantongnya besar sekali seperti itu. Jadi biasanya kalau kita angkat itu sudah ada tanah yang dalam kantong itu. Kemudian yang satunya lagi ini lebih, nah ini yang jelas seperti ini. Harusnya kantong empedu itu kita kalau dia nggak yang sampai berat nggak terinfeksi, kita bisa lihat dia bentuknya masih kecil seperti itu. Oke, mungkin sekian dari saya. Terima kasih.